Maryam alaihissalam atau radhiyallahu anha, tergantung mazhab. Ada yang mengatakan Maryam nabi berarti alaihissalam. Ada yang mengatakan Maryam itu bukan nabi tapi orang soleh berarti radhiyallahu anha. Ketika ngelahirin anaknya seorang diri, makanan qasiyya, tempat yang sangat jauh, nggak ada bidan, nggak ada siapa-siapa, sendiri, Maryam sedih dan takut. Saking takutnya, takut apa? Takut dibully. Karena Bani Israel itu hobinya tuh ngebully orang di sosmed. Itu Bani Israel banget tuh. Jadi mereka senang banget pakai hashtag bulian. Itu Bani Israel. Bisa dibilang kayak bangsa paling bawel tuh Bani Israel. Jadi Musa itu sabar banget sama Bani Israel. Sehingga Nabi ketika pernah dibawelin sama sahabat sekali, Nabi bilang apa? Musa pernah diperlakukan lebih berat dari ini dan dia sabar. Sehingga Nabi sabar. Apa waktu itu yang terjadi sama Nabi? Nabi dituduh nggak adil dalam membagi ghanimah. Kata mereka, Nabi ini kayaknya ini udah lebih mendahulukan keluarganya daripada kita. Ini udah nggak fair. Ini bukan karena Allah lagi. Nabi sedih digituin sama mereka. Baca komen-komen mereka, broadcast mereka di segala grup-grupnya para sahabat, kan sedih tuh. Apa yang buat Nabi agak sedikit nahan diri? Karena Musa pernah lebih berat lagi dibully sama Bani Israel. Nah Maryam takut dibully. Dibully apa? Punya anak nggak punya suami. Dan itu jadi celah banget untuk ngebully Maryam. Sehingga Maryam saking takutnya, Maryam mengatakan gini, ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasyan mansiya. Seandainya saya mati aja, kata Maryam. Saya nggak sanggup hidup kalau kayak gini. Gimana kalau nanti mereka ngebully saya? Gimana kalau nanti saya jadi trending topik di mana-mana orang menghina saya, hashtag tentang saya, Maryam hina, Maryam selingkuh, Maryam apa? Gimana? Aduh, saya nggak sanggup hidup kalau kayak gini, kata Maryam. Agak sedikit mengeluh tapi belum berlebih-lebihan. Allah langsung mengatakan, la tahzani ya Maryam, jangan sedih Maryam. Qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyya. Minumlah, di bawah kakimu sudah keluar mata air. Ditenangkan dulu, minum. Kan orang kalau lagi panik itu disuruh minum dulu. Udah beres minum, ya Maryam. Wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlah tusaqit 'alaiki rutban janiyya. Coba kita pakai logika memahami ayat ini, bukan pakai tafsir. Pakai logika. Maryam itu baru bersalin, lagi lemah-lemahnya. Cewek baru ngelahirin sendiri, nggak punya siapa-siapa, lagi lemah fisik, lemah mentalnya, karena takut kepada bulian Bani Israel. Allah kasih perintah apa coba? Goncangkan pangkal pohon korma. Kira-kira logis nggak sih ini perintah? Jangankan Maryam yang lagi lemah, 10 laki-laki menggoyang pohon korma itu belum tentu goyang loh. Karena pohon korma lebih gede daripada pohon kelapa. Ini perintah nggak logis nih. Ditambah lagi akan berjatuhan korma muda. Yang tua aja belum tentu jatuh, apalagi yang muda yang susah untuk digoncangkan supaya berjatuhan kan? Ini perintah sangat tidak logis. Terus gimana Maryam mau melakukannya? Bukan pakai logika, pakai iman. Gak semua perintah Allah itu harus logis. Kalau itu berasal dari Allah, udah biarin aja. Sami'na wa ata'na. Kalau itu berasal dari Allah. Kalau berasal dari manusia, kita pikir-pikir, logis nggak ya? Mungkin nggak ya? Realistis nggak ya? Make sense nggak ya? Kalau manusia, kalau Allah, udah kalau Allah yang nyuruh, lakukan aja. Nanti biar Allah yang beresin sisanya. Allah cuma pengen lihat di awalnya kita tahan nggak sih? Wahuzzi ya Maryam, goncangkan, bukan ujungnya, pangkalnya. Bijiz'in nakhlah. Maryam baru pegang pohon korma, tuh pohon berguncang dengan sendirinya. Makanya kita cuma ngambil asbab kecil doang, sisanya Allah yang beresin. Dipegang sama Maryam pangkal korma, kormanya berguncang. Dan hebatnya, goncangan pohon korma ini nggak menjatuhkan semua buahnya. Allah yang pilih mana yang jatuh, mana yang enggak. Ya lo jangan jatuh, oh ya, yang lo jatuh. Dipilih sama Allah. Rutoban janiyah, kan korma itu banyak istilah ya. Ada tamar, ada rutop, ada nakhlah. Ada banyak istilah lah untuk korma. Tapi di sini Allah memilih rutob janiyah. Jadi di antara sekian ratus ribu butir korma yang ada di pohon itu, cuman rutoban janiyah. Rutob yang segar, yang rasanya manis, yang boleh jatuh dan jatuhnya tepat di dekat Maryam. Allah lagi nunjukin kebesarannya, biar Maryam lebih yakin dan gak usah takut sama Bani Israel.
Baru Allah bilang, fakuli washrabi wa qarri aina. Makanlah wahai Maryam, minumlah wahai Maryam, bersenang hatilah wahai Maryam. Ini cara menyelesaikan masalahnya. Yakin dulu sama Allah. Setelah yakin, kemudian Allah bilang gini, fa imma tarayinna minal bashari ahadan faquli inni nadartu lirrahmani sawma falan ukallimal yawma insiyah. Kalau kamu ketemu orang Bani Israel, jangan ngomong, diam aja. Kalau dibully, diam. Kalau di-hate, diam. Kalau di kick dari grup, diam. Kalau grupnya yang left dia, diam. Kadang-kadang kita nggak left grup, grupnya yang left. Mereka bikin grup baru di sebelah, cuman kita doang yang nggak di-invite, yang lain masuk. Ini nih, diam, nggak usah di-komen, nggak usah di-replay, nggak usah di-forward. Diam aja, nggak usah di-capture. Terus kalau nanti saya jadi dibully rame-rame ya Allah di sosial media, sementara mereka kan punya banyak selebgram yang bisa influencer gitu kan, ngeramain trending topik. Diam kata Allah. Lan ukallimal yaum insiya. Seorang pun saya nggak akan ajak ngomong. Satu haters pun nggak akan saya replay. Satu broadcast pun nggak akan saya balas. Terus gimana saya ngebela diri? Tenang, ada Allah yang tadi udah nunjukin kebesarannya. Biar Allah yang pakai cara Allah yang lebih keren. Pulang Maryamnya. Fa'atat bihi qaumaha tahmiluh. Pulang sambil menggendong bayinya yang tidak punya ayah. Baru di gerbang kota Al-Quds udah dihadang, dipersekusi sama Bani Israel. Mereka semuanya udah nunggu Maryam pulang. Begitu Maryam muncul di gerbang kota Al-Quds yang suci, mereka langsung menghadang mengatakan, Maryam, kamu wanita kotor, nggak boleh masuk ke kota suci kami. Kamu pembawa sial dan kami tidak mau ketiban sialnya. Kamu membawa banyak bencana dan jangan sampai menimpa kami. Kamu perempuan yang badi. Ya Maryam, kata mereka, laqad ji'ti syai'an fariya. Ya ukhta Harun, ma kana abuki imra'a saw' wa ma kanat ummuki baghiya. Maryam, kamu perempuan yang hina. Maryam, kamu perempuan yang pakai hashtag 80. Mereka menghina Maryam pakai hashtag. Hashtagnya viral. Dirame-ramein di sosial media sehingga dia menjadi malu, kasihan. Maryam kan ya? Terus mereka bilang apa? Ya ukhta Harun, wahai saudari Harun, ayah kamu itu orang baik, ibu kamu itu perempuan yang soleha. Kenapa kamu malah mengotori, menodai nama baik keluargamu? Maryam dibully habis-habisan. Apa yang dilakukan Maryam? Fa asyarat ilaih. Asyarat, isyarah jadi bahasa Indonesia, isyarat. Maryam memberi isyarat kepada bayinya. Maksudnya ngomong aja sama bayi saya. Mereka makin marah. Kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Maryam, ternyata kamu bukan hanya hina, bukan hanya pembuat dosa, tapi kamu udah gila. Masa kamu nyuruh kami ngomong sama bayi yang masih digendong, masih menyusui? Gimana bayi itu bisa ngomong? Allah langsung membela Maryam. Karena Maryam diam, Allah yang bela. Kalau Maryam bela diri, Allah nggak akan ikut bela. Makanya kalau dibully di sosial media, jangan diladenin, diam aja, biar Allah yang bela. Cara Allah, ya terserah Allah. Kalau udah tahu caranya, namanya bukan kejutan, namanya juga min haitsu la yahtasib, dari cara yang kalian tidak pernah duga. Biarin aja Allah yang bela. Kita diam, jangan kebawa-bawa emosi, sibuk berdebat, habis energi. Udah aja fokus dengan dakwah, fokus dengan amal soleh, fokus dengan akhlak yang mulia. Jangan tercoreng akhlak kita hanya gara-gara orang nge-hate kita. Kalau gitu berarti kita berhasil dipancing untuk berbuat sesuatu yang tidak baik. Maryam diam. Akhirnya Allah menjadikan bayi itu bisa berbicara. Bukan berbicara, lebih tepatnya khutbah. Karena kalau bicara cuma mama udah bicara kan? Ini enggak, khutbah. Qol inni abdullah. Kebayangnya bayi Isa lagi dalam gendongan ibunya ngomong. Inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya وجعلني مباركا أينما كنت
وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام. Ini bayi yang ngomong loh. Wassalamu alaihi yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Panjang banget ngomongnya. Bisa diulang? Padahal kita udah dewasa. Ini bayi aja bisa ngomong sefasih itu. Aku adalah hamba Allah yang diberikan Allah Alkitab yaitu Injil, dan aku dijadikan sebagai nabi. Dan aku diberikan kemampuan membawa keberkahan dimanapun aku berada. Allah memerintahkan kepadaku untuk sholat dan zakat sepanjang hidupku. Allah menyuruh aku berbakti kepada ibuku, bukan kepada kedua orang tuaku. Itu kode. Wa barron biwalidati, harusnya wa barron biwalidayya. Kan harusnya gitu kan? Aku diperintahkan berbakti kepada kedua orang tua. Enggak, aku diperintahkan berbakti kepada ibuku. Kenapa? Aku nggak punya ayah. Bukan ada ayah tapi nggak bertanggung jawab. Bukan, nggak punya ayah. Kalau ada ayah dan nggak bertanggung jawab, kita tetap disuruh berbakti. Soal dia nggak bertanggung jawab, urusan dia dengan Allah. Tapi soal kita berbakti atau enggak, urusan kita dengan orang itu, dengan ayah kita. Ini nggak punya ayah, jadi siapa yang mau dibaktiin? Sehingga wabarrom biwalidati. Dan kalimat yang berikutnya, wassalam alayya yauma wulidtu. Keselamatan bagiku hari ketika aku dilahirkan. Maksudnya, aku dilahirkan sebagai bayi suci, bukan bayi yang ternoda. Jadi Isa yang masih bayi membela ibunya karena ibunya diam sesuai dengan perintah Allah. Ini kan solusi dalam hidup. Ayat Al-Quran itu solusi semua teman-teman. Apalagi kalau teman-teman baca ayat-ayat tentang surat curhat. Apa surat curhatnya? Mujadalah. Surat diputusin. At-talaq. Kan surat diputusin kan? Ya, lo gue N itu kan at-talaq kan? Udah beres, udah putus gitu. Nah, itu kalau kita baca surat-surat itu semuanya ajaran untuk memudahkan kita, bukan untuk mempersulit. Contoh, at-talaq. At-talaq itu kan asbabun nuzulnya Nabi baru mentalak Hafsah istri beliau, tapi kita nggak boleh suuzon. Kata ulama, sesuatu terjadi di antara Nabi dengan Hafsah sampai Nabi menceraikan Hafsah. Tapi dua-duanya soleh pastinya. Rasul udah pasti soleh, Hafsah juga perempuan yang soleh. Jadi kita nggak bisa menjudge sejarah. Jangan pernah menjudge sejarah, karena kita tidak hadir ketika adegan itu ada. Cukup ambil pelajaran aja nih. Apalagi sejarah tentang keluarga Nabi, lebih nggak boleh lagi dijudge. Sejarah yang bukan keluarga Nabi aja nggak boleh dihakimi, apalagi keluarga Nabi. Yang jelas terjadi sesuatu, Nabi menceraikan Hafsah. Dibawa pulanglah Hafsah ke rumah Umar, ayahnya. Allah langsung mengutus Jibril. Wahai Jibril, datang kepada Muhammad, suruh dia merujuk Hafsah. Jibril datang, ya Rasulullah. Kenapa Rasulullah menceraikan Hafsah? Hafsah itu sawwamah qawwamah. Apa arti sawwamah qawwamah? Sawwamah dari kata soma, yasumu, orang yang melakukan puasa namanya soim. Kalau cewek namanya soimah. Itu yang melakukan puasa. Jadi kalau dia pernah berpuasa, soim. Kalau cewek pernah berpuasa, soimah. Tapi kalau dia sering puasa, itu bukan soim. Itu namanya sawwam. Pakai tasydid. Kenapa tasydid? Karena filosofi tasydid dalam bahasa Arab itu penegasan. Jadi kalau dia sering puasa, berarti dia tegas banget orang yang memang ahli puasa. Sehingga nggak disebut lagi soimun, tapi sawwam. Orang yang rajin puasa. Ceweknya sawwamah. Kalau yang sholat malam namanya qaim. Kalau ceweknya qaimah. Kalau udah sering sholat malam namanya bukan qaim, qawwam. Ceweknya qawwamah. Kata Jibril, ya Rasulullah, rujuklah Hafsah. Jangan ceraikan Hafsah karena dia adalah sawwamah qawwamah. Ahli sholat malam, ahli puasa siang. Siang hari hampir setiap hari puasa. Puasa Daud, selang-seling. Dan dia adalah istrimu di dunia dan di surga. Akhirnya Nabi menangis, datang kepada Hafsah. Hafsah, yuk pulang yuk, kata Nabi. Kemudian turun kalimat, kalau kalian menceraikan istri kalian, cara yang paling baik, jangan suruh dia keluar dari rumah kalian. Ini kan solusi dari Allah. Allah tuh justru membela kita supaya kehidupan kita walaupun dalam keadaan emosi tetap berakhlak mulia. Kalau ada orang yang bilang, Ustadz,
Kalau cerai atau talak itu emosi gimana Ustadz? Sah nggak? Emang ada yang talak nggak emosi? Kita talak yuk. Aduh. Mana ada orang talak nggak emosi? Yang namanya talak pasti emosi, pasti marah. Gimana talak? Sayang, aku talak kamu ya. Nggak ada kan ya? Yang namanya talak pasti lagi marah. Yang dimaksud marah yang nggak sah talak itu adalah marah yang kehilangan akal. Dan itu jarang. Marah yang kehilangan akal. Tapi yang namanya orang mentalak pasti marah. Rasulullah kemudian merujuk Hafsah dan kata Allah, jangan lagi kamu kalau menceraikan istri itu mengeluarkan mereka dari rumah. Ini namanya ma anzalna alaikal Quran litashqa. Tujuan diturunkan Al-Quran itu bukan pengen menyulitkan kita, bukan pengen ngasih beban, justru menyelesaikan masalah kita. Makanya baca Quran jangan baca teksnya doang. Coba kita sedikit-dikit baca asbabun nuzul. Cerita, kenapa sih ayat ini turun? Ayat hijab. Kenapa ayat hijab turun? Ada ceritanya tuh. Ceritanya banyak memang kebaikan dalam hijab, tapi salah satu yang berkaitan dengan ayat itu, kan waktu itu di Madinah, walaupun Nabi udah hijrah ke Madinah, di sana tuh masih banyak prostitusi online ya di Madinah, masih banyak lah, sehingga cewek-cewek itu ada yang kalau udah maghrib, kupu-kupu maghrib itu udah mulai keluar, dia udah keluar, terus kayak ada spotnya gitu kan. Pokoknya kawasan situ udah terkenal lah. Siapa yang lewat kawasan situ kayak lama-lamain, pura-pura mogok mobil, apalah kayak gitu-gitulah. Udah ada lah daerah situ. Nah, suatu saat, dan mereka kan berpenampilan biasa, nggak menutup aurat. Ada cewek-cewek muslimah. Kalau saya bilang cewek itu artinya perempuan, wanita, cuman bahasa anak muda cewek. Dan itu bukan penghinaan. Buat kita ngomong cewek itu berarti akrab. Ada cewek-cewek Madinah, muslimah, mereka pulang sore-sore, ngelewatin jalan itu. Diganggu sama cowok-cowok yang hidungnya warna-warni, cowok-cowok hidung belang. Neng, mau kemana gitu. Terus kayak dideketin, dirayu, dibujuk kayak gitu-gitu. Berapa neng hashtagnya gitu-gitu. Pokoknya kayak dianggap ini perempuan yang nggak baik. Turunlah ayat. Itu asbabun nuzulnya. Muncul kalimat itu membuat kalian lebih mudah dikenal. Kok bisa kayak gitu? Kenapa udah ditutup malah lebih dikenal? Nah ini nih, maksudnya kalau kalian menutup aurat lebih mudah dikenal bahwa kalian itu perempuan baik-baik, bahwa kalian itu muslimah, sehingga nggak akan diganggu. Itu goals tujuan dari syariat hijab. Supaya nggak diganggu sama orang-orang yang tidak baik akhlaknya. Karena ketahuan nih perempuan baik-baik, tidak menjual dirinya. Nih perempuan yang muslimah, menjaga kehormatannya. Kalau mereka jangan diganggu, itu maksudnya. Sehingga Allah mengatakan, katakan kepada istrimu dan perempuan-perempuan yang beriman agar mereka menjulurkan jilbabnya, itu membuat mereka lebih dikenal. Maksud lebih dikenal, bisa dibedakan mana muslimah, mana yang belum muslimah. Ma anzalna alaikal Qur'an litashqa. Kami tidak turunkan Al-Qur'an untuk memberatkan kalian. Semuanya memudahkan. Semuanya. Cuman yang bikin kesannya kadang-kadang berat itu praktek. Orangnya, oknumnya kayak waris. Ilmu waris itu kan yang agak kurang bisa diterima buat cewek-cewek itu kan karena nggak sama rata kan. Adil tapi nggak sama rata. Karena keadilan itu nggak harus sama rata. Keadilan itu proporsional. Laki-laki dapat 2, cewek dapat 1. Sekarang saya pengen buktiin kalau waris itu sebetulnya lebih nguntungin cewek. Cowok dapat 2 bagian, cewek dapat 1 bagian. Tapi jangan hanya melihat bagiannya. Kenapa cowok dikasih 2 bagian? Ini namanya maqasidus syariah. Ini yang kalau alhamdulillah saya belajar di Mesir. Mesir itu kan diajak berfikir. Kita belajar fikih namanya persepsi fikih. Belajar tafsir, ilmu menafsirkan Al-Quran. Jadi kita punya persepsi gitu. Kalau di beberapa tempat mungkin orang nggak mau tahu, terserah deh maksudnya apa, yang penting ayatnya gitu kan ya. Ini nggak jadi bijak. Kita harus tahu kenapa, apa maksud Allah. Namanya maqasidus syariah. Maqasid maksud. Maksud dari bahasa Indonesia maksud. Apa maksud dibalik 2:1? Cowoknya dapat 2 bagian, cewek dapat 1 bagian. Apa maksudnya?